Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Devika? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Naik motor apa naik Maxim atau boleh motor sendiri? Bawa motor sendiri kebetulan. Macet nggak? Macet, Pak, di bawah. Jalan gede bawah itu. Oh iya, di situ macet terus. Yang rumahnya di mana? Di ini Panglima Polim. Oh, jauh juga, setengah jam lah ke sini ya. Lumayan, Pak. Ada effort berarti ya ke sini ya buat konseling ini Iya, kayaknya. buat ketemu Bapak. Wuih. Ya oke. Jadi kan kita udah tahu ya, kamu kan tujuannya ke sini untuk konseling, untuk apa ya, untuk ngomongin permasalahan kamu, cari solusi atau dapat masukan gitu loh ya. Ya di WA kamu kemarin kan udah bilang ya Bu kalau mau apa? Konseling tentang kesepian kalau kata Bang, kesepian, selalu merasa sendiri itu kan. Nah, sebelum masuk kita ngebahas apa permasalahan kamu eh di BK ini dalam konseling ini ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Atas asas keterbukaan itu kamu sebagai konseling, sebagai klien Bapak gitulah terbuka gitu untuk menceritakan permasalahan kamu, jangan ditutup-tutupi gitu supaya Bapak juga nyaman. Jangan manggil Bapak ya, kakak aja lah ya. Kakak aja. Saya juga nyaman gitu. Nyaman dengan apa? Kenyamanan kamu gitu. Juga kakak juga bisa cari jalan keluar atau solusi yang sekiranya bisa membantu kamu gitu, Cok. Kalau kamu di ceritanya kamu tahan-tahan kan kakak nggak tahu gitu permasalahannya apa aja. Jadi kamu harus terbuka gitulah. Terus yang kedua itu ada kesukarelaan. Kesukarelaan tuh kamu kesini tanpa paksaan orang lain kan, tanpa paksaan orang tua atau teman-teman gitu. Enggak, Pak, emang keinginan sendiri sih. Mungkin sendiri kan untuk apa menceritakan Konseling, sendiri. iya. Itu kesukarelaan kamu apa dari diri kamu sendiri gitu, karena kalau dipaksa dari sama orang lain untuk konseling itu ntar kamu ketika konseling merasa apa ya nggak nyaman, merasa ditutup-tutupi, terus merasa takut gitulah, karena kamu dari diri kamu sendiri memang bukan keinginan kamu untuk konseling gitu. Cuman kalau kamu sukarela yang dari kamu niat dari hati kamu sendiri, kamu bakal nyaman, bakal nyeritain semua permasalahan kamu karena kamu memang butuh loh tempat cerita gitu. Terus yang ketiga itu ada namanya kerahasiaan. Jadi perlu kamu tahu kalau proses konseling ini baik kamu dan Bapak itu nggak bakal bocor, baik rahasia Bapak atau rahasia kamu nggak bakal bocor di luar. Jadi kamu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Makanya itu tadi dari kedua asas itu kayak sukarelaan sama keterbukaan itu ada karena kamu harus yakin karena ada ini kerahasiaan. Jadi semua permasalahan kamu buka di Bapak nggak bakal bocor sedikit pun tentang permasalahan ini ke luar gitu, supaya kamu percaya dan nyaman. Masuk pacar Bapak. Oh iya dong, karena Jadi, kita profesional. Oke, kalau gitu mulai aja. Kayaknya mungkin konselingnya kita sekitar 10 sampai 15 menit cukup ya. Tapi nanti kalau kamu ada apa ya ingin lanjut gitu dalam proses ini, bisa ntar diterusin kita obrolin lagi. sesi selanjutnya gitu. Oke, gimana coba ceritain permasalahan kamu? Jadi saya ini gimana ya, kayak ngerasa beberapa bulan ini ya lebih tepatnya selalu ngerasa nggak punya temen gitu. Kayak kok teman-teman saya yang sebelumnya sering main, selalu ada, kayak dulu sibuk lah nemenin saya kemana-mana, ini sekarang udah ya nggak ada lagi gitu loh. Selalu ada aja alasan mereka yang nggak bisa, terus kayak
apa ya, sibuk lah sama pokoknya alasan terus, entah apa. Terus saya ngerasa kayak apa saya salah, ada salah gitu, atau emang kebetulan mereka sibuk atau kayak mana. Jadi saya ngerasa sepi gitu loh Pak. Kayak yang biasanya rame, saya setiap hari main, nggak pernah gitu agak absen nggak main. Emang sebelumnya ketika kamu masuk perkuliahan ini, sebelumnya ketika kamu SMA atau SMP sering kamu main dengan mereka? Main terus Pak, nggak pernah absen, bahkan setiap hari hampir itu kayak gantian, entah ke rumah-rumah siapa, entah main keluar, pokoknya pasti main gitu. Teman-teman kamu kuliah nggak? Kuliah juga. Terus? Yang kebetulan emang saya yang misah sendiri. Jadi saya ini punya rombongan 4 orang. Saya yang sendiri di Unila, kebetulan yang 3 ini di Tera. Jadi mereka otomatis punya alasan-alasan lah, entah sibuk-sibuk apa, mungkin tugasnya juga beda kan sama saya. Dari situ saya ngerasa gak punya teman lagi, bosen ngapa-ngapain. Bahkan sebenarnya teman di kuliah pun ada ya Pak ya. Cuma tetap aja saya ngerasa sepi gitu ya, karena mungkin yang saya mau ya mereka gitu. Itu sih Pak. Pas awal-awal masuk kuliah kamu masih sering nggak main sama mereka? Masih. Sering pas SMA gitu? Iya, bahkan apa karena pas di kuliah kamu dapat teman baru jadi agak kurang, jadi ngerenggang gitu? Enggak. Kamu ngerasa gitu nggak? Enggak Pak, bahkan pas awal-awal kuliah itu kita tuh kayak udah punya perjanjian lah, kapan kita ada waktu senggang, waktu luang, kita kumpul lagi, kita tetap kayak biasa. Tiap pulang sekolah, tiap pulang kuliah lah, saya tuh biasanya tetap main ke rumah kawan-kawan saya gantian. Pas ya semester 1, semester 2 lah, setelah itu udah ketemu lagi main. Berisik ya suara sama mainnya. Oh, jadi permasalahan kamu kesepian gitu. Emang kalau dari kedua orang tua, dari orang rumah, gimana kalau misalnya di rumah? Nah, nggak ada apa ya Pak, nggak ada ngebuat saya ngerasa sepi sih seharusnya. Mereka juga ngobrol, bahkan nanyain hari-hari saya juga, kayak kuliahnya gimana, ada masalah nggak sama temennya, segala macam, kayak makan bareng ya jojong, semua dilakuin ya kayak keluarga ya pada umum. Maksudnya nggak ada yang kayak orang tuanya nggak peduli atau apa, enggak, orang tua saya peduli juga, keluarga saya rame, tapi kayak tetep aja gitu saya sering ngerasa kesepian. Oh, memang fashion kamu nih main terus ya kali ya? Ya. Nggak betah di rumah walaupun diajak ngobrol sama orang tua, sama adik, sama kakak. Cuma memang kayaknya fashion kamu mau main terus sama teman-teman kamu. Kamu selalu ngerasa sepi walaupun ada saudara-saudara kamu di rumah seharian. Kamu tetap merasa ketika malam mungkin ngerasa sepi gitu nggak? Kalau setiap malam itu ngerasa sepi. Apalagi malam Pak, paling parah itu kalau malam. Udah kayak sedih banget Pak jadi bawaannya. Waduh, kalau kayak gitu sih susah. Rata-rata orang kan kesepian karena orang tuanya sibuk kerja, orang tua kurangnya komunikasi dengan orang tua gitu. Cuman kamu ini permasalahan kamu kan kesepian dan apa? Bosan gitu karena nggak ada teman gitu. Buat main. Jadi sebenarnya kalau kamu ini apa ya? Kalau kamu memang apa ya supaya kamu gak sepi karena temennya, kamu obrolin dulu ke mereka. Gimana kamu tuh sebelumnya udah pernah ngobrol, nggak pernah ngajak mereka main atau ngobrol? Bukan pernah lagi sih Pak, sering. Cuman tak respon dari mereka? Ya cuman paling minta maaf, kayak maaf ya Dep, belum bisa buat main gitu. Nanti ya lain kali, lain waktu nanti dikabarin lagi, kayak gitu terus. Kayak apalagi saya sering lihat kayak di status mereka gitu ya, kayak mereka main sama kawan-kawannya. Mungkin emang karena di ITERA bareng langsung, cuma kayak tetap sedih gitu sih Pak. Kayak itu kan bisa sih seenggaknya ngajak saya gitu kan buat main, tapi kayak kok enggak ya gitu. Jadi kayak malah makin kebawa gitu sedihnya. Oh ya, mungkin ya kamu juga harus belajar dewasa lah. Mungkin mereka
ada tugas-tugas kuliah, permasalahan kuliah yang mungkin nggak bisa lah kalau kamu ikut campur atau gimana, mereka lagi sibuk kuliah atau gimana, kita nggak tahu gimana dari merekanya gitu. Cuman kalau saran kakak sih ke kamu, apa ya, kamu biasakan diri gitu supaya tidak kesepian, bosan walau nggak ada teman. Karena orang tua itu, kalau orang tua udah sering ngajak ngobrol, nanyain kamu keseharian kuliah kamu, itu menurut kakak udah lebih dari cukup, lebih dari cukup itu buat kamu ngerasa, gue punya ini apa namanya, punya orang tua yang enak gitu, boleh diajak ngobrol gini. Kan ternyata orang kesepian itu kan karena itu orang tuanya nggak ngajak ngobrol, nggak pernah cerita. Cuma kamu kan ada orang tua seperti itu, jadi kamu apa ya, harus belajar lah, harus belajar nerima keadaan atau apa ya, harus belajar segala sesuatu tuh nggak harus sama teman gitu. Jadi kamu nggak terlalu ketergantungan sama teman. Mungkin karena kamu ketika SMA, ketika sekolah, kamu ini ngerasa setiap hari sama mereka. Jadi ketika kamu nggak sama mereka lagi, vibes-nya tuh beda mungkin. Terus kalau ketika kamu malam merasa kesepian, selalu sebentar aja nggak ada teman atau gimana, merasa kesepian dan bosan, menurut kakak kamu harus pergi ke ini sih, kayak psikolog gitu. Takutnya apa ya, kamu ada gangguan mental atau gimana gitu. Mungkin nanti sebelum psikolog bisa kita lanjutkan konseling selanjutnya. Jadi saran-saran bapak gimana, kita ngelakuin tahap-tahap konseling dulu. Kalau nggak nanti ya, saran bapak sih yaitu pertama obrol dulu sama teman, kenapa nggak pernah diajak atau gimana. Terus kedua tuh sadarin diri kamu sendiri, kamu harus bersikap dewasa. Kayak mana, kayak oh mereka ada tugas atau mereka gini sibuk ini itu. Nah, yang kedua yaitu kamu harus terbiasa, harus nerima gitu, karena ada orang tua kamu yang selalu ada buat kamu gitu pokoknya. Mungkin saran bapak sih itu, kalau saran dari bapak untuk kamu supaya kamu apa ya, udah nggak ngerasa kesepian lagi gitu, nggak bosen gitulah. Gimana tanggapan kamu sekiranya kalau dari saran bapak gitu? Ada yang masuk atau ada yang masuk saran bapak ke kamu, atau kamu akan cari permasalahan apa solusi yang lain gitu? Mungkin saya bakal coba yang kata bapak itu dulu ya Pak. Cuma untuk sesekarang ini ya beberapa lama ini saya juga mulai nggak terlalu ngerasa kayak mau gantungin ke mereka lagi. Paling saya mau tergantungan jadinya ke pacar saya Pak. Tuh, jadi dia kayak kalau dia bisa main, tuh dia main sama temennya, saya juga nggak mau kalau saya nggak ada kawan. Saya maunya dikawanin terus, itu jadinya. Jadi semenjak ada pacar saya ini, saya nggak terlalu mempermasalahkan kawan-kawan saya itu. Paling pacar saya yang bermasalah jadinya. Iya, boleh tuh kalau kamu ada solusi yang lain. Cuman ingat, jangan ngerasa kesepian kalau orang tua kamu bisa diajak bercerita gitu. Ya, mungkin konseling kita untuk hari ini gitu aja lah ya. Semoga membantu apa ya, mengeluarkan unek-unek kamu, melegakan ini perasaan kamu gitu ketika kamu bercerita kepada bapak gitu. Lega ya, alhamdulillah ya. Terus solusi-solusi bapak juga kamu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kamu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Untuk konseling kita hari ini, terima kasih untuk Devika. Mungkin ntar kalau kamu mau apa namanya, konseling lagi bisa di WA Bapak aja ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak ya.